Selamat malam, saudara. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Sandi Yuwanita. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Selasa 7 November 2023. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, yakni Jimli Asidiki dalam persidangan hari ini. Sanksi tersebut diberikan kepada Anwar Usman lantaran dinilai terbukti melakukan pelanggaran etik dalam putusan soal syarat batas usia Capres dan Cawapres. Tampak saudara, setelah pembacaan putusan sanksi terhadap Anwar Usman, sejumlah peserta sidang bertepuk tangan. Sementara itu, Jimli memerintahkan Wakil Ketua MK, yakni Sadli Isra, untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru paling lama yakni 2 kali 24 jam semenjak putusan tersebut dibacakan. Selain itu, saudara, MKMK juga menjatuhi sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir. Seperti diketahui, saudara, adanya putusan MKMK ini, buntut MK mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres oleh mahasiswa Universitas Surakarta, yakni Almas Sakibiru pada 16 Oktober 2023. Di mana pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Namun putusan tersebut kontroversial, bahkan dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.